Selamat datang di Start Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini kita bakal berbincang dengan salah satu musisi yang baru saja mengeluarkan single terbarunya. Nah, ini judulnya sangat mengena di hati dan pastinya jalan ceritanya akan relate dengan teman-teman semua. Langsung saja kita sambut, ada Natasha Sabella. Wah, luar biasa. Senang banget hari ini ada Natasha Sabella. Aku manggilnya Natasha aja atau apa? Bebas, boleh Natasha, boleh Sya, boleh Nat. Biasa teman-teman aku panggil teman-teman gitu. baliknya Iya. Nat ya. Aku bilang Nat aja. Boleh. Nama panggilannya. Gimana kabarnya, sehat? Baik, kakak gimana? Ya, aku juga sehat juga. Ini katanya asli Jakarta juga ya? Iya, aku asli Jakarta. Dari kecil sampai kecil. dewasa sampai berkarir juga. Sekarang lagi merintis juga di Jakarta Iya. gitu. Tapi apa yang tertarik, maksudnya apa yang menjadi dorongan tersendiri Natasha untuk bisa berkarir di dunia musik? Apakah karena ada salah satu panutan kah awalnya, terinspirasi dari siapa? Sebenarnya iya sih, terinspirasi dari banyak orang-orang kayak misalnya lihat Mahalini gitu. Oke. Ya, terus ya support juga sama kayak didorong sama orang-orang sekitar kayaknya kamu harus nyanyi deh gitu. Jadi ada dorongan keluarga, orang-orang Iya, sekitar, orang-orang teman-teman juga. Itu tahu Natasha bisa nyanyi, kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kita punya kemampuan itu. Baru nyadar itu pas kapan tuh? Sebenarnya Buat ini gitu, buat nyanyi. Sebenarnya waktu kecil tuh aku memang dari kecil suka nyanyi-nyanyi sendiri aja. Terus sampai akhirnya umur 12-an gitu aku mulai dilesin vokal. Dari situ baru ketahuan kalau misalnya aku memang suka nyanyi dan memang diterjun ke nyanyi. Dan itu Natasha sendiri yang minta untuk dilesin vokal atau didaftarin Waktu itu langsung? iya. Kalau pas umur 12 itu iya disuruh sih awalnya. Oh, disuruh dulu? Iya. Tapi dari sini kan sesuai dengan benar-benar passion lah ibaratnya gitu. Dan ngomongin soal yang baru saja rilis, yaitu berjudul Takkan Sirna ya? Iya. Nah, boleh nggak sih jalan cerita itu seperti apa Takkan Sirna ini? Cerita Takkan Sirna? Iya. Cerita Takkan Sirna ini sebenarnya cerita tentang sebuah penyesalan. Jadi ini dari POV ceweknya. Jadi ceweknya ini menyesal pas udah putus sama cowoknya, baru sadar kalau misalnya ternyata pas mereka masih pacaran tuh ceweknya nih kurang ngehargain cowoknya, dan sadar itu setelah putus. Baru sadarnya itu pas setelah putus? Udah putus. Emang cewek bisa menyesal ya pada saat putus ya? Ada, bisa sih. Biasanya Kalau misalnya kita yang laki-laki lah salah, kalau misalnya kita yang salah masih. Tapi emang pernah merasa bersalah juga cewek. Ya sih, tapi kan itu tergantung kesadaran diri sendiri juga gitu ya. Ya, tidak terlepas dari cowok atau cewek, pasti yang namanya sebuah perpisahan akan ada kecewaan juga. Berarti ini tuh cerita tentang pasca putus cinta. Iya, kayak penyesalan pokoknya. Penyesalan. Dan salah satu penyesalan itu karena tidak menghargai pasangannya. Oke. Itu katanya jalan ceritanya relate juga dengan apa yang Natasha alami juga. Sebenarnya itu lebih ke pasti relate nggak sih, karena apalagi waktu pertama kali pacaran itu pasti masih gimana ya, masih egois juga, nggak sadar, maksudnya belum tahu lah. Kayak gitu sih. Iya bener sih, masih kayak apa ya, ibaratnya tuh kita yang pengen lebih dominan gitu ya. Gitu. Si cowok pengen didengerin, atau misalnya si cowok ingin mendapatkan perhatian, begitupun juga si cewek yang kadang suka nggak sinkron lah ibaratnya gitu. Tapi kan katanya juga ini berkat apa ya, ibaratnya kayak ngumpulin cerita-cerita orang lain juga, terus kemudian disatukan dalam lagu ini, benar ya? Itu gimana tuh untuk proses dari pembuatan lagunya sendiri? Sebenarnya prosesnya pertama-tama tuh temenku kirim nadanya dulu sih. Kirim nadanya, abis itu setelah kirim nada baru kita workshop berapa kali, itu baru bikin kebentuk liriknya, baru akhirnya jadi aja. Jadi itu lumayan cepat berarti proses pembuatannya? Sekitar 3-4 bulan. Oh, lumayan lama ya? Lumayan lama sebenarnya. Apa yang bisa sampai ngebuat lama itu? Sebenarnya yang bikin lama sih, kan kita bikinnya bertiga, jadi kayak ada yang satu yang suka kayak gini, satu suka kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ibaratnya banyak kepala gitu ya. Dan ya menyatukan kepala itulah yang jadi tantangan sendiri untuk bisa sampai
tercipta lagu ini. Nah, sekarang aku pengen tanya juga untuk proses sampai ke proses pembuatan video lagunya juga. Itu kalau boleh tahu pemilihan tempatnya di mana tuh? Itu di Jakarta. Masih di Jakarta Iya, juga. Jakarta. Itu tuh apa ya? Kayak bangunan Itu atau rumah? tuh studio. Oh, di studio. Selama pembuatan video ada ini nggak sih kayak cerita-cerita seru misalnya atau apa gitu yang berkesan? Serunya yang berkesan sih susah ya. Ada beberapa yang lucu dan susah sih kayak ada di belakangnya tuh ada sedikit acting. Actingnya tuh kayak sedih, marah itu digabung. Dan itu yang bikin susah karena aku maksudnya aku nggak biasa acting. Terus juga yang bikin susah ya gitu. Jadi mencoba untuk menjadi aktor ya secara tidak langsung gitu ya. Maksudnya kayak mencoba untuk menampilkan ekspresi untuk ibaratnya menghayati lagu tersebut gitu. Itu jadi salah satu tantangan kamu sendiri. Iya, karena kan tag-nya berkali-kali, terus harus sama ya maksudnya kayak harus kayak gitu. Tapi ngumpulin emosinya kan nggak segampang itu ya. Iya. Oke, dan seru ya selama proses pembuatan video klip terutama pembuatan lagunya sendiri. Ini yang menciptakannya dari Natasha sendiri atau siapa nih? Iya, kita bikin jadinya totalnya bertiga. Bertiga? Iya. Ada siapa aja tuh? Aku, terus ada Marlon, sama satu lagi ada Ricky. Ricky, dan katanya kalau nggak salah Ricky ya itu tuh teman kuliah atau? Iya, dia teman kuliahku. Oh, oke. Karena satu jurusan atau gimana? Iya, satu jurusan. Kamu ngambil jurusan apa? Aku musik. Wah, lumayan ya. Ini ya bener-bener ibaratnya sampai diperdalam sampai ilmu-ilmunya gitu yang masuk. Tapi emang waktu itu tertarik gitu untuk memilih jurusan musik. Sebenarnya itu awalnya tuh gara-gara aku nggak tahu aja sih mau masuk apa sebenarnya. Terus aku tahu kayak aku tuh kayaknya passionnya nyanyi, jadi aku pikir ya udah deh musik aja dulu. Tapi apa yang di kuliah tuh apa sih, pelajaran apa aja yang dipelajari di musik itu? Sebenarnya di musik tuh ternyata setelah aku masuk tuh banyak ternyata kayak misalnya kita pikir kayak ya udah bisa nyanyi udah kuliah musik. Ternyata harus banyak banget cabangnya, kayak praktek ada tetap nyanyi, ada kayak ensemble gitu, tapi mereka juga ada kayak teori, solfeggio teori tuh kayak partitur gitu. Kalau misalnya solfeggio tuh kayak pendengaran, nada-nada gitu, kayak gitu-gitulah pokoknya. Iya, jadi semuanya dipelajari lengkap ya, untuk kamu belajar, dan ini juga menjadi salah satu penunjang juga untuk berkarir juga mungkin di industri musik Indonesia. Nah, sekarang masih berkaitan dengan lagu. Ini kenapa kalau misalnya satu alasan deh, misalnya penonton di sini termasuk Sobat Gamers juga harus dengerin lagu dari Natasha? Alasannya apa? Karena ini galau banget dan kalian semua pasti relate. Harusnya. Harus, ya. Dan ini sekali lagi cowok pun harus ngedengerin karena supaya lebih paham gitu ya POV dari cewek. Dan ternyata itu juga bisa dari POV cowoknya sebenarnya. Iya sih, karena cowok juga memang kadang nyesel juga gitu ya pada saat terpaksa harus putus lah ya di tengah jalan gitu. Tapi itu putus dalam artian tuh pada saat memang kayak mencoba untuk merelakan, atau misalnya ada di persimpangan cuman kita bingung gitu untuk ini gimana jalan atau enggak gitu. Itu lebih ke ikhlas sih akhirnya. Pada akhirnya ikhlas, kayak ya udah nggak apa-apa kita putus, tapi yang penting cintanya nggak akan pernah sirna. Itu boleh nggak sih digambarin dalam lirik, salah satu liriknya apa yang menjadi chorusnya sebenarnya? Yang kasih maafkanlah bila memang ku yang salah, tak pernah mengerti semua cinta yang kau beri, namun bila nanti kau telah pergi dan tak akan kembali, ingatlah ini kisah kita, cinta tak akan pernah sirna. Jadi di situ. Wah, dalam banget ya ternyata ya, luar biasa. Dan itu siapa yang membuat liriknya tuh? Itu Kamu lirik sendiri? aku, terus ada Semua dibantu kayak rombak-rombak beberapa gitu. Itu inspirasinya dari mana dulu? Selain dari ini ya, karena kan ada kata-kata kisasan di sana kan? Ya mungkin kisah-kisah teman-temanku. Aku pernah masih ini deh penasaran. Maksudnya pada saat kita mencoba untuk ibaratnya mengaktualisasikan lah apa yang teman-teman kita sampaikan lewat sebuah curhat. Itu kamu untuk
bisa membuat hal itu katakanlah menjadi sebuah lagu itu kayak gimana tuh? Lebih ke abis dia curhat, kita coba rasain sih apa yang kita bakal rasain pas jadi dia. Abis itu baru kita bikin kata-kata. Oh, jadi Natasha tuh secara tidak langsung jadi tempat curhat untuk yang lainnya juga ya? Iya. Dan bahkan langsung bisa dibikin lagu. Tapi memang dari lagu awal pun memang kamu tipenya seperti itu. Jadi ibaratnya mengumpulkan dulu cerita-cerita dari orang lain, kemudian dijadiin satu lagu gitu. Emang gimana tuh? Atau memang kebenaran ini? Oh iya, ini kebenaran aja. Oke. Jadi, tapi apa yang terlintas pada saat ingin menciptakan lagu keduanya? Lagu kedua, sebenarnya nggak terlintas apa-apa sih. Sebenarnya itu kan jaraknya agak jauh ya dari lagu pertama sama lagu kedua. Itu memang kenapa jauh ya karena aku memang lagi pengen latihan dulu sama fokus buat cover dulu aja. Terus di saat itu pas tahun ini aku baru mau bikin aja sih. Jadi atau memang karena kebetulan momennya ada? Kebetulan aja momennya ada, kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen tahun ini aja. Untuk membuatnya gitu ya, si lagu tersebut. Tapi kamu setuju nggak sih bahwa menciptakan sebuah lagu kemudian menyanyikannya itu kayak menyalurkan perasaan kita gitu? Atau misalnya dari perasaan kita menjadi berbentuk sebuah karya? Iya. Itu yang kamu coba untuk tanamkan juga. Oke. Dan ini juga selagi menjadi salah satu inspirasi juga terutama buat sobat Kemas yang pengen berkarya, bahwa untuk bisa berkarya ya bisa berawal dari keresahan kita juga gitu. Bisa betul. Bentuk entah itu jadi lagu atau misalnya tulisan lah dan segala macamnya. Tapi kamu sendiri suka ini berarti ya? Suka nulis ya? Kalau sebenarnya aku enggak sih, cuma aku kadang kalau misalnya ada, sebenarnya lebih apa yang dirasa sebenarnya ditulis aja di notes, tapi nggak pernah ada yang dikeluarin. Dipendam atau gimana ceritanya? Di note aja dulu. Jadi lebih kepada, ini aku coba nebak-nebak, lebih kepada membayangkan terlebih dahulu. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi ada bayangan kamu merasakan sesuatu hal yang terutama teman-teman kamu alami. Iya. Kemudian kamu mencoba untuk menyalurkan perasaan atau apa yang menjadi theater of mind kamu lah ya, untuk dituangkan jadi sebuah lagu. Nah sekarang sebelum kita tutup nih, ada project lainnya nggak lagi disiapin? Semoga ya single selanjutnya sih harusnya. Single selanjutnya. Tapi udah siap berarti? Lagi cooking. Cooking tuh? Masak. Iya sih benar sih masak. Oh maksudnya dalam? Lagi dalam proses aja sih. Nggak minta bocoran tapi masih tipe-tipe dari Natasha sendiri itu memang berbentuk sebuah lagu yang sedih galau gitu atau mellow, atau nanti pada akhirnya akan have fun juga? Aku sih pengennya kalau misalnya nanti di EP gitu misalnya, itu aku pengennya ada yang lain sih biar kayak beda-beda aja. Oke, jadi bisa mencoba mengeksplor juga ya berbagai jalan cerita gitu. Sejauh ini masih genrenya berarti masih lebih ke pop ya? Iya. Dari dulu memang ke pop. Ada keinginan untuk ekspor ke genre yang lainnya suatu saat? Iya, mungkin seharusnya ya. Apa yang udah kamu pikirin? Aku pengen agak R&B. Oke, apa lagi tuh? Itu dulu sih. Jangan banyak ya. Iya, tapi nanti kita tunggu ya karya-karya selanjutnya tentunya dari Natasha, dan tentunya kita pun penasaran juga. Jadi sekali lagi Sobat Kemas yang pengen dengerin lagunya sudah bisa ya semua di platform digital streaming. Di YouTube-nya apa kalau betul? YouTube-nya di Next Entertainment. Oke, jadi buat Sobat Kemas sudah tersedia di semua platform digital streaming. Dan sekali lagi dengerin lagunya, mudah-mudahan bisa teman-teman rasakan, relate juga dengan jalan ceritanya. Ini kalau boleh tahu lebih cocok ke yang baru pertama kali merasakan putus atau situasi apapun gitu? Lebih cocoknya? Sebenarnya ini lebih ke apa ya? Kayak orang yang menyesal aja sih putus. Menyesal aja. Atau enggak orang yang lagi di ujung misalnya. Di ujung untuk mengingatkan. Oke. Tapi kamu sendiri, tapi kan bisa kemungkinan ada balik lagi kan ya? Balikan lagi sama mantan gitu misalnya. Maksudnya apa nih? Aku atau gimana?
Ya maksudnya di ujung tanduk. Oh, yang di... Kan sorry ini aku rentetin dulu ya salah satunya. Jadi kan pada saat itu kan ada bentuk sebuah penyesalan. Nah, teringat kan sebenarnya dengan tentang pengalaman kebersamaannya, kenangan-kenangannya. Yang tapi dia menuangkannya dalam bentuk penyesalan. Nah, entah mungkin satu di antara salah satunya gitu punya ada dorongan untuk punya keinginan untuk bisa kembali lagi. Oh ya, bisa harusnya kalau ada yang mau, kalau mau. Oke, kalau gitu mungkin ada yang disampaikan dulu untuk harapan kamu sendiri bagaimana untuk karir dan juga lagunya. Semoga lagunya bisa diterima sama semua pendengar di Indonesia. Oke, dan suka juga ya? Ya. Suka juga. Dan pastinya sebagai Sobat Kemas harus support terus untuk Natasha bisa melakukan single terbaru. Ditunggu juga untuk single-single selanjutnya. Ya. Setelah itu boleh dong dinyanyiin salah satu part favorit kamu. Sekarang nyanyi nih. Jadi spontan ini aja, rapnya aja atau apanya gitu. Kasih maafkanlah bila memang ku yang salah, tak pernah mengerti semua cinta yang kau beri. Namun bila nanti kau telah pergi dan takkan kembali, ingatlah ini kisah kita, cinta takkan pernah sirna. Wah, jadi sekali lagi Sobat Gamers yang penasaran, langsung aja kunjungi di YouTube channelnya New Entertainment ya, New Music Entertainment. Oke, jadi buat Sobat Gamers jangan lupa kalau misalnya Sobat Gamers suka dengan video ini, like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di Start Talk berikutnya, tempatnya ngobrol musik tanpa mengkotak-kotakan.